my YouTube channel, masih bersama Tika di sini. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih untuk kalian yang mau klik video ini dan tonton video ini sampai habis ya. Hari ini aku mau sharing tentang suka duka jadi istri seorang pelaut. Jadi di tahun 2018 bulan November aku memutuskan untuk menikah. Dan kebetulan suami aku berprofesi sebagai seorang pelaut. 2 tahun menikah, udah banyak suka duka yang aku lewatin ya, walaupun masih seumur jagung ya, masih 2 tahun. Oke, kalau kamu yang di sana adalah calon istri dari seorang pelaut, kalian wajib nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Oke, langsung aja aku mau cerita sukanya dulu. Sukanya jadi istri dari seorang pelaut adalah salah satunya kita bisa ikut jalan-jalan dengan menghemat ongkos. Kenapa gitu? Misalkan suami kita lagi ada di kota mana, berlabuh di sana atau sandar di sana, atau bahkan suami kita lagi ada di negara mana, misalkan suami kita lagi berlayar di luar negeri ya. Kita bisa nyusul ke sana ya, walaupun cuman 2, 3, atau 4 hari ya lumayan lah ya, bisa jalan-jalan, bisa melepas rindu sama suami kita dengan menghemat ongkos tentunya. Karena kan kita cuman bayarin tiketnya kita doang ya kan, 50% doang. Kalau misalkan kita doang yang nyusul tanpa atau mungkin belum punya anak ya kan, suami kita kan udah ada di sana, jadi nggak perlu bayar tiket lagi dong. Nah, kita bisa irit ongkos untuk jalan-jalan ke suatu kota di mana tempat suami kita bersandar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa nitip oleh-oleh dari berbagai macam kota atau bahkan dari berbagai macam negara kalau misalkan suami kita berlayar di luar negeri gitu. Misalkan kalau misalkan dalam negeri itu, misalkan suami kita lagi ada di Papua atau lagi ada di Sulawesi atau ada di Nusa Tenggara, Kalimantan, kan banyak tuh oleh-oleh Nusantara, kayak kain songket atau apalah, barang-barang unik khas kota setempat ya kan. Jadi kita bisa untuk koleksi di rumah, lumayan kan, kita bisa belanja-belanja tanpa harus bayar ongkir gitu. Atau misalkan kita lagi ada cari barang, adanya di kota tertentu dan kebetulan suami kita sandar di sana, kita bisa nitip untuk beliin suami kita di sana gitu. Nanti kalau misalkan suami kita sandar di pelabuhan terdekat, bisa langsung dikirim, tentunya lebih menghemat biaya ongkos kirim gitu. Dan yang ketiga adalah katanya seorang pelaut itu gajinya besar. Menurut aku besar kecil itu relatif ya, nominal itu relatif, tergantung kita gimana cara memanage dan mensyukurinya. Kalau misalkan kita pandai bersyukur ya insya Allah dicukupin gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nominal itu ya tergantung pribadi masing-masing lah. Itu sukanya. Dan dukanya adalah, salah satunya adalah kita harus tebal telinga dan kuat mental. Karena menurut orang-orang yang tidak tahu, itu image pelaut itu buruk. Di setiap pelabuhan ada pacarnya lah, atau banyak ceweknya lah, banyak kayak gitu-gitulah. Cuman itu menurut aku itu kembali lagi tergantung pribadi masing-masing. Mau kerja di laut, mau kerja di darat, kalau dia mau ya pasti bakalan kejadian. Mau kerja di darat, mau kerja di laut, mau jauh dari istrinya, mau dekat sama istrinya, kalau mau main gila sama perempuan lain ya bisa-bisa aja menurut aku gitu. Dan banyak juga kok pelaut-pelaut yang setia sama istrinya, banyak juga. Ya itu tergantung pribadi masing-masing. Cuman kalau misalkan orang-orang yang belum tahu, itu biasanya mindsetnya pelaut itu buruk gitu. Cuman ya namanya orang mau ngomong apa ya terserah, yang penting kita nggak usah dengerin aja ya kan.
Terus yang kedua adalah kita harus mandiri. Bisa menghandle yang ada di rumah. Misalkan ada di rumah trouble atau terjadi sesuatu atau apa yang kita juga harus bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Nggak mungkin kan mengandalkan siapa, orang suami kita nggak ada di rumah. Kalau misalkan suami kita ada di rumah ya kita bisa mengandalkan suami kita. Cuman kalau misalkan suami kita nggak ada di rumah ya apa boleh buat, mau nggak mau ya kita sendiri yang harus menghandle sebisa kita. Kalau misalkan kita perlu bantuan ya kita cari bantuan gitu. Terus dukanya lagi adalah ketika hari-hari spesial atau hari-hari besar kita tidak bisa berkumpul dengan suami kita. Contohnya Lebaran atau Ramadan atau anniversary atau ulang tahun. Sebagian orang kan anniversary dan ulang tahun itu adalah hari penting ya. Tapi untuk aku sih ya ulang tahun, anniversary, mau LDM mau bareng itu gak masalah menurut aku. Tapi sebagian orang kan ada yang harus anniversary dan ulang tahun tuh harus bareng dan lain sebagainya gitu. Di tahun pertama menikah itu aku Ramadan dan Lebaran itu alhamdulillah bisa bareng karena cutinya pas di Ramadan, mau awal-awal Ramadan gitu cuti, jadi lebarannya bisa bareng di rumah. Tapi di tahun kedua itu kita LDM, dari mulai Ramadan sampai Lebaran, sampai akhir Lebaran itu kita LDM. Dan sedihnya lagi kalau misalkan kita lagi hamil dan kita lagi lahiran, suami kita lagi berlayar, itu sedih banget. Kayak pengalaman aku kemarin itu aku lahiran, suamiku lagi kerja di laut. Dan sedihnya lagi kalau misalkan pas lahiran itu suami kita lagi nggak ada sinyal. Kayak aku kemarin buka 3 pagi itu masih ada sinyal, buka 7 jam 10 jam maaf ya, itu ada suara Kif backsoundnya, dia lagi main-main. Buka 7 sekitar jam 10 jam 11 itu masih ada sinyal, masih bisa dikabarin. Dan pas buka lengkap itu dia udah nggak ada sinyal. Pas lahir, anaknya lahir tuh udah nggak ada sinyal. Anakku lahir tuh jam 2:20 tuh nggak ada sinyal ayahnya. Sampai malam jam 8:30 9 apa jam 9 lah baru dapat sinyal, baru bisa video call, bisa lihat anaknya. Istrinya udah entah kemana-mana, dia baru bisa di video call gitu. Sedih banget lah. Tapi ya kebetulan kemarin ada keluarga yang nungguin, ada ibu, ada bapak, ada saudara-saudara, jadi ya sedihnya ketutup lah. Alhamdulillah. Dasarnya aku juga kadang baper, kadang cuek gitu. Pas waktu lahiran itu kok ternyata lagi cuek gitu, lagi ya udahlah, suaminya nggak bisa nungguin, ya udah yang penting lahiran bisa selamat, anaknya bisa selamat, ada yang nungguin, toh juga sama keluarga sendiri ya kan, jadi ya sudahlah gitu. Tapi katanya yang di kapal ya kalang kabut lah ya, masa istrinya lagi lahiran, anaknya mau lahir nggak bisa ngabarin, nggak bisa ini ya, bingung kan, pasti bingung lah di kapal. Wah gimana nih istriku, gimana nih anakku, gimana nih udah lahir apa belum kan, kayak gitu. Sedihnya gitu sih. Kalau kalian memilih menjadi istri seorang pelaut, kalian harus kuat mental, ya Kif lagi main-main, maaf ya. Ya gitulah, harus kuat mental, harus mandiri, harus segala-galanya bisa dilakuin sendiri. Ya kita semaksimal mungkin lah, semampu kita lakuin sendiri. Kalau misalkan kita butuh bantuan ya kita tetap cari bantuan ke tetangga, ke saudara, atau
kemana aja yang kita bisa mendapatkan bantuan gitu. Terus apalagi ya dukanya? Sebenarnya banyak banget juga sih dukanya, dan banyak juga senangnya juga kita tuh kayak pengantin baru terus, karena kan lama tuh LDM 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 11 bulan gitu kan, ada yang bertahun-tahun di kapal nggak turun-turun kan gitu. Terus sekalinya turun kan kita melepas rindu ya, kayak pengantin baru lagi. Maksudnya kalau misalkan nih suami istri yang setiap hari bareng gitu kan, mungkin ada bosennya gitu kan ya. Walaupun pasangan suami istri tuh ya nggak boleh bosen ya kan itu pilihan untuk sehidup semati ya kan sama suami kita, ya nggak boleh bosen harusnya. Cuman kadang namanya manusia ya, setiap hari ketemunya itu terus, setiap hari kan ada jenuhnya juga. Kalau kita gitu LDM lama, terus sekalinya ketemu kan, wah ngelepas rindu yang lama nggak ketemu ya di servis sebaik-baiknya. Maksudnya ya dimasakin apa yang maunya apa, terus disiapin apa yang dia pengen kayak gitu-gitu kan. Pasti kan beda ya, udah lama nggak ketemu sama setiap hari ketemu tuh pasti rasanya akan berbeda gitu. Terus apalagi ya dukanya, banyak banget juga sih dukanya, tapi juga banyak banget sukanya. Cuman itu udah menjadi pilihan kita, jadi ya gimana lagi, mau nggak mau ya sudah kita jalanin dengan ikhlas. Terus juga kalau misalkan laut lagi goyang itu, aduh pikiran udah kemana-mana. Kerja di laut itu resikonya besar, karena alam yang kita lawan kan, ombak bisa tenang, bisa juga lagi marah, bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Cuman kalau misalkan ombak terlalu tinggi, biasanya nggak boleh berlayar ya, atau berlindung ke pulau terdekat gitu. Cuman kan kita musibah nggak ada yang tahu ya. Banyak di berita kita lihat kapal hilang, kapal tenggelam, krunya nggak ditemuin dan segala macamnya. Aduh itu sedih banget sih. Yang aku sedihin, kalau cerita itu tuh sedih. Ya kita titipin lah sama Allah, semoga suami kita berangkat dengan sehat, pulang juga dengan sehat, dengan utuh, ketemu sama anak istrinya ya kan. Aduh sedih kalau cerita itu. Terus juga nggak cuma di laut aja, di berlabuh juga banyak resikonya. Karena apalagi kalau misalkan kapalnya tuh kapal barang, kapal kontainer gitu kan, yang diangkut kan kontainer besar-besar dan diangkut pakai keren gitu kan, itu kan resiko kecelakaannya juga besar kan. Ya kita pokoknya doain aja lah, doain suami kita semoga selamat, dilindungin, kerjanya diberkahin, dapat rezeki yang berkah, yang diridhoin sama Allah, dan kembali ke keluarga dengan keadaan sehat dan selamat gitu. Itu teman-teman antara lain sharing dari aku, pengalaman suka duka jadi istri seorang pelaut. Semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.